Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari Rabu tanggal 25 Juni yang bertepatan pula dengan akhir Zulhijjah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan untuk sama-sama menghadiri kajian tafsir Fakultas Hukum yang dengan tema prinsip-prinsip Islam dalam berpemerintahan. Dengan narasumber kita Bapak Dr. Haji Rusli K. Iskandar SHMH, alhamdulillah sudah hadir. Damang Pak Rusli ya. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah, alamin. amin. Dan juga nanti akan membacakan ayat suci Al-Quran adalah Teh Rani. Ya. Baik, tidak memperpanjang waktu, kita mulai kajian tafsir pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surat An-Nisa yang akan dibacakan oleh Teh Rani. Mangga Teh Rani. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In- Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillah, terima kasih Tarani atas bacaan ayat Oke, suci Pak. Al-Qur'annya. Bapak. Selanjutnya ke acara inti kita yaitu mendengarkan kajian tentang ayat-ayat prinsip-prinsip Islam dalam berpemerintahan yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang terhormat Al-Mukarram Syekh ini Rusli K. Iskandar. Harum tasih yang baru pulang ya. Mangga Pak Rusli. Baik, Silakan. hatur nuhun Pak Adab, hatur nuhun Pak Oh, Dugi Dekan, tabu dan genep ya Pak ya. semua Dugi tabu genep. teman-teman. Kedengaran tuh? Kedengaran. Dugi tabu genep ya Pak ya. Wah, teman-teman Lawan Fakultas padanya Hukum. Alhamdulillah, subuh ini kita bisa berkumpul dalam satu majelis ilmu, insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari kajian pagi ini. Baik, saya lupa sih udah di-share ya? Tacan Pak, Tacan. Oh, tak Chan? Oh ya udah, mengatuh pada di-share sudah. Ya.
eh ya, eh saya ngambil ini judulnya itu prinsip-prinsip Islam dalam berpemerintah. Sebenarnya yang lebih ininya berorganisasi gitu ya. Salah satunya berpemerintahan gitu. Tapi ini prinsipnya dalam berorganisasi di mana dan kapan saja di mana saja sebenarnya itu ya. Nah, saya ambil yang ini berpemerintahan. Ini saya ngambil dari bahannya itu dari buku yang dibuat oleh Pak eh saya lupa lagi itu ya. Itu tafsir Maudhu'i mengenai persoalan-persoalan yang kontemporer di dalam kehidupan manusia gitu ya. Nah, ini saya ambilnya dalam bab tentang prinsip-prinsip Islam dalam berpemerintahan ya. Baik, kita lanjut ya. Dalam eh, Islam tentang prinsip berpemerintahan itu sebetulnya ada banyak konsep gitu ya. Misalnya Al-Ghazali menyebutnya ada 10 konsep. Itu dalam buku Konsepsi Negara Bermoral yang ditulis oleh Zainal Abidin Ahmad gitu ya. Nih, tetapi dalam tulisan ini saya hanya akan mengambil 5 yang dianggap paling dasar untuk prinsip lainnya, yaitu prinsip amanah, prinsip adalah atau keadilan, prinsip musyawarah, syuro, kemudian prinsip musawah atau persamaan, equality, dan prinsip ta'awun atau tolong menolong. Ini saya coba yang 5 ini di apa namanya dielaborasi karena saya melihat bahwa yang 5 ini jauh lebih fundamental gitu ya dari yang lain. Misalnya prinsip keterbukaan, prinsip yang lain lah itu ya selain yang 5 ini. Itu saya melihatnya bahwa keterbukaan, misalnya fairness segala macam itu adalah tercermin dari prinsip amanah, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan sebagainya. Itu ya. Maka saya ambil yang 5 ini yang dianggap oleh saya paling mendasar gitu ya. Kelimanya merupakan sub utama atau mabda dalam berorganisasi. Ya, organisasi keseluruhan ini terlebih organisasi negara, gitu, organisasi pemerintahan. Ya. Kelimanya harus dijalankan secara konsisten dan konsekuen oleh seluruh perangkat negara, legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam rangka melaksanakan fungsi negara, menjaga agama, dan mengatur dunia. Fungsi negara dalam Islam itu adalah menjaga negara, menjaga agama, dan mengatur dunia. Oleh karena itu, ketika kita membaca misalnya buku yang ditulis oleh Munawir Sazali, misalnya, beliau mencoba melihat Islam dengan negara itu ada 3 pandangan. Ya, ada pandangan yang satu mengatakan wajib ain, yang kedua wajib kifayah, dan yang ketiga tidak wajib sama sekali. Yang wajib ain ya karena tadi ada konsep bahwa negara itu penjaga agama gitu, sehingga menjadi penting hadirnya negara. Yang kedua wajib kifayah ya kalau sudah ada ya sudahlah nggak usah dilakukan lagi gitu. Yang ketiga tidak wajib karena katanya menurut pandangan ini negara itu adalah konsep barat sekuler sehingga orang Islam tidak perlu mendirikan agama, mendirikan negara. Tapi saya melihat ketika ada fungsi negara adalah menjaga agama dan mengatur dunia, berarti saya mengikuti pandangan yang pertama, yaitu bahwa adanya negara itu menjadi wajib ain, wajib hakul hak gitu yang hak untuk mengadakan negara. Karena negara adalah instrumen untuk merealisasikan prinsip-prinsip Islam atau hukum Islam di dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih besar gitu. Itu ininya. Sehingga prinsip-prinsip ini saya ambil, saya bawa ke dalam ini seluruhnya legislatif, eksekutif, yudikatif ini paling tidak 3 cabang kekuasaan itu harus menjalankan prinsip 5 itu secara simultan, konsisten, dan konsekuen. Sesuatu disebut prinsip mada atau bada karena dia katakan bahwa prinsip ini memiliki atau merupakan kebenaran yang sifat universal dan tidak terbantahkan gitu. Jadi yang 5 ini adalah sesuatu yang kebenarannya tidak ada orang yang bisa membantah kebenaran dari yang 5 ini sebagai sesuatu prinsip bagi dalam Islam dalam berorganisasi. Untuk apa? Bahwa prinsip ini harus dimulai, harus diyakini bahwa
kelima prinsip itu sebagai sesuatu yang penting gitu, karena ini merupakan tempat berpijak. Jadi alas berpijak untuk melakukan tindakan selanjutnya. Sehingga dengan yang 5 ini sebagai sesuatu kebenarannya dapat dibuktikan, tidak dapat dibantahkan itu, maka orang kalau melangkah itu pijakannya jelas gitu ya. Pijakannya dari yang 5 itu jelas gitu. Jadi pijakan amanah seperti apa, pijakan adil seperti apa, pijakan musyawarah seperti apa, pijakan musawamah seperti apa, pijakan ta'awun seperti apa, maka ini semua itu adalah awal berpijak, untuk melangkah, pijakan awal untuk melangkah dalam rangka menjalankan organisasi. Artinya baik buruk tindakan selanjutnya bergantung pada tonggak awal berangkat. Apakah berdasarkan mabda atau tanpa mabda yang benar gitu ya. Karena itu kelima prinsip di atas penting dielaborasi sehingga benar atau tepat disebut prinsip atau mabda itu sebagai titik awal kita bertindak. Ini dilakukan di mana saja gitu ya. Semua organisasi harus seperti itu. Pertama, prinsip amanah. Dalam Islam itu berarti amanah itu kepercayaan, kejujuran seseorang kepada pribadi, keluarga, masyarakat, dan negara. Jadi amanah itu amanah yang seperti itu ya, setidaknya kepada diri pribadi amanah itu, kedua kepada keluarga, ketiga pada masyarakat, dan keempat pada komunitas lebih besar, negara gitu ya. Itu prinsipnya. Kenapa amanah menjadi penting dan benar sebagai satu prinsip itu? Karena amanah itu adalah percayaan dan kejujuran yang diberikan Al-Amin. Kita ingat kepada Muhammad ketika sejak kecil Muhammad itu, sejak awal kehidupan yang mulai dikenal dewasa gitu ya, kehidupan ininya, Rasul itu Muhammad itu adalah diberi julukan Al-Amin oleh mereka yang tidak seakidah, seideologi ini dengan itu ya. Tetapi justru kafir Quraisy yang memberikan kategori Al-Amin kepada. Kenapa? Karena sifat-sifat karakter-karakter yang ditunjukkan oleh Muhammad itu adalah karakter yang amanah. Sehingga disebut Al-Amin tuh karena dia dipercaya dan dia jujur gitu ya. Dalam keadaan apapun dipercaya dan jujur. Sehingga amanah menjadi bagian yang paling mendasar di dalam berorganisasi gitu ya, seperti itu. Seseorang atau seorang pemimpin Al-Amin itu karena ada komitmen kepada agama. Jadi amanah itu lebih kepada komitmen pada agama. Jadi kalau sudah komitmen dengan agama pasti amanah gitu ya kira-kira ya. Sehingga kepercayaan kejujuran menjadi hal pertama yang dipertontonkan kepada manusia lain. Ya, jadi orang yang amanah gitu dia senang mempertontonkan kejujuran, kepercayaan dan segala macamnya kepada orang lain. Kenapa? Karena dasarnya agama gitu. Karena dasarnya agama. Jadi amanah itu adalah kepercayaan, komitmen pada agama gitu. Jadi kalau yang tidak komitmen dengan agama ya bisa apa bahasanya itu ya, setengah-setengah gitu ya, tapi yang komitmen pada agama sehingga jadi amanah, maka dia akan mempertontonkan keamanahan itu pada, sehingga contoh yang diinikan oleh Muhammad yang diakui oleh kafir-kafir Quraisy itu karena beliau selalu mempertontonkan kejujuran dan ini sehingga orang dapat percaya kepada Muhammad, dan itu terus gelar Al-Amin itu dibawa sampai kepada Muhammad sebagai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena amanah ini tidak hanya dipandang sebagai tugas moral gitu ya, atau tugas etika, tetapi ketika sampai kepada lingkungan yang lebih besar, itu adalah tugas konstitusional gitu, yang akan dan harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi, apalagi pada negara itu jadi tugas konstitusional gitu, kewajiban bukan hanya kewajiban moral gitu ya, menjalankan amanah itu, tetapi menjadi tugas konstitusional dari seorang yang jadi pemimpin organisasi gitu ya. Yang kedua, amanah itu untuk siapa? Amanah itu kepada diri sendiri, untuk diri sendiri, dalam pengertian tidak akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya, baik menurut perhitungan dia di dunia maupun apalagi terlebih di akhirat. Jadi perbuatan itu betul-betul terkontrol dengan amanah itu tadi karena komitmen pada agama itu, sehingga dia tidak akan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi dirinya, apalagi bagi orang lain gitu, baik untuk di dunia maupun terlebih di akhirat ya itu. Ini
amanah itu akan mengontrol diri sendiri. Sehingga dalam buku itu dikatakan bahwa amanah itu sebetulnya mengamankan diri sendiri. Dan ketika orang amanah pada agama, sebenarnya yang mengamankan dirinya sendiri itu adalah Allah. Ya, Allah yang membimbing untuk mengamankan dirinya sendiri, diri seseorang yang amanah itu. Jadi dia tidak takut, dia tidak khawatir, tidak segala macamnya. Apakah menyangkut kebutuhan dan sebagainya, dia betul-betul menyerahkan seluruhnya kepada Allah, karena Allah lah yang lebih tahu tentang dirinya gitu ya, seperti itu. Sehingga dia akan tindak tanduknya itu akan senantiasa diperhitungkan apakah bermanfaat atau tidak. Yang bermanfaat akan dilanjutkan, terus ditingkatkan, yang tidak bermanfaat dihentikan, diminimalisasi, bahkan di stop sama sekali, karena dia sadar bahwa kepercayaan dan kejujuran itu adalah nilai yang tertinggi yang bisa dinilai oleh manusia gitu, apalagi oleh Allah gitu ya, seperti itu. Kemudian amanah untuk orang lain, segala tindak tanduknya selalu dilakukan transparan sehingga masyarakat selalu bersangka jujur dan percaya dan tidak menimbulkan kekhawatiran. Jadi pemimpin atau orang yang beramanah itu, yang amanah itu akan menimbulkan kepercayaan masyarakat gitu, yang dipimpin itu, dia akan mengatakan, saya tidak khawatir dengan pemimpin ini. Kenapa? Karena dia jujur, dia dapat dipercaya, sehingga sakwasangka masyarakat itu adalah kepercayaan gitu ya, kepercayaan kepada ini. Meskipun dalam teori bernegara, berpemerintahan itu ya, dalam hukum administrasi misalnya, bahwa rakyat itu berhak curiga gitu ya kepada kekuasaan, kepada pemerintah, karena dia punya kekuasaan. Sedangkan pemerintah tidak boleh bercuriga kepada rakyat karena rakyat tidak punya apa-apa gitu ya. Nah, tetapi kalau seorang yang jadi pemimpin itu mengedepankan sikap amanah, sifat amanah, maka itu akan membentuk sikap masyarakat kepada pemimpinnya itu adalah sikap kepercayaan gitu ya, sehingga dia tidak takut, tidak khawatir dengan tindakan-tindakan dilakukan oleh kekuasaan gitu. Kenapa? Karena tadi seorang yang berkuasa itu dia akan memperhitungkan tindak tanduknya itu apakah bermanfaat atau tidak dengan untuk dirinya sendiri. Jadi pertimbangan kemanfaatan pada diri itu akan menjadi alas bertindak gitu ya, itu. Kalaupun ya kita tidak bisa mengatakan bahwa semua tindakan itu pasti benar, pasti menyenangkan, pasti segala macam, itu tidak menjamin seperti itu. Tapi paling tidak sebelum tindakan itu dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan kekuasaan misalnya itu, maka dia akan memperhitungkan lebih dulu untuk dirinya, apakah kalau saya melakukan tindakan semacam ini akan menimbulkan kenyamanan atau menimbulkan ketidaknyamanan. Kalau menimbulkan ketidaknyamanan, kira-kira seperti apa ketidaknyamanan itu. Jadi yang tidak nyaman saya diperhitungkan gitu oleh pemimpin yang amanah itu, yang diperhitungkan gitu, karena dia khawatir gitu ya bahwa tindakan itu akan datang pada dirinya gitu ya, pada dirinya sendiri gitu. Jadi bermanfaat atau tidak gitu ya. Jadi tindakan-tindakan itu dipertimbangkan dulu gitu. Seandainya pun akan dianggap akan menimbulkan masalah atau kekhawatiran pada masyarakat yang dipimpinnya itu, maka kekhawatiran itu sudah diperhitungkan gitu, seberapa besar segala macamnya, sehingga sebetulnya apa namanya, dia menghitung untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain gitu ya, seperti itu. Ini lihat di dalam surat Al-Ahzab ayat surat 3372. Dia katakan bahwa Allah dulu, ini berkaitan dengan amanah itu, Allah dulu pernah menawarkan amanat kepada langit, bumi, gunung untuk mengelola kehidupan, tapi mereka enggan mengambil amanat itu karena khawatir tidak sanggup melaksanakannya. Itu Allah tuh sudah pernah memberikan tentang amanah ini kepada gunung, pada laut gitu ya, kepada bumi untuk mengelola itu. Tapi mereka semua mengatakan hand up gitu ya, tidak mau karena khawatir tidak bisa. Nah, yang ini tuh diambil oleh manusia gitu ya. Diambil manusia untuk menyalaksanakan amanat itu, tapi tadi dalam surat Al-Ahzab itu di ujungnya itu, tetapi kebanyakan manusia itu zalim dan berkelaku gulul atau berkhianat. Kenapa dia berkhianat? Sebenarnya berkhianat pada agama gitu ya tadi. Jadi
amanah itu pada agama, berarti kalau berkhianat itu juga pada agama gitu. Sehingga tadi ketika saya katakan bahwa tindakan itu mestinya ditimbang untuk maslahatan pada dirinya, dengan sendirinya juga maslahat pada orang lain, maka kebanyakan gitu ya dalam kepemimpinan yang kita lihat gitu ya sekarang itu justru malah gulul gitu ya tindakannya itu ya. Karena apa? Karena mungkin salah satunya agama tidak dipegang gitu ya. Agama tidak ada komitmen pada agama sehingga gulul yang dikeluarkan. Dan ini disinyalir oleh Allah, tapi kebanyakan manusia itu zalim katanya gitu ya. Ini Allah sendiri maha, ya iya karena Allah yang maha tahu tentang sifat manusia gitu ya. Sehingga kalau dia ngambil kekuasaan, ngambil amanat itu gulul itu sudah terbaca oleh Allah gitu ya gitu. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah sendiri ya ayat 30-an itu mengenai ketika Allah berdiskusi dengan malaikat tentang akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, malaikat mengatakan kenapa dia bukan aku gitu, padahal tahu bahwa manusia itu suka bertengkar, suka menumpahkan darah dan sebagainya. Nah, jadi ini sudah diketahui dari awal gitu ya seperti itu. Nah, manusia yang mengambil ini itu adalah kelihatan kebanyakannya Allah mengatakan itu zalim gitu, gulul atau berkhianat gitu. Dan itu berarti berkhianat pada agama. Jadi tidak yakini bahwa agama itu sebagai bingkai yang bisa menyelamatkan kehidupan dirinya maupun kehidupan orang lain termasuk kehidupan alam gitu ya. Tadi karena tugas negara lewat manusia itu adalah menjaga agama dan memelihara bumi gitu ya, seperti itu. Nah, kepemimpinan itu mengikat ketiga kekuasaan pokok tadi, legislatif, eksekutif maupun yudikatif gitu ya. Jadi ini kelihatan sekali gitu ya, kalau kita dalam konteks kekinian kita gitu ya, seperti ini. Bahwa tiga kekuasaan yang ada itu memperlihatkan tadi tanda kutipnya berkhianat gitu ya. Berkhianat artinya tidak amanah dengan kekuasaan yang didapatkannya. Misalnya legislatif disebut berkhianat itu dengan tidak membentuk undang-undang mewujudkan jaminan undang-undang dasar bagi masyarakatnya. Apa jaminan undang dasar bagi masyarakatnya? Dikatakan bahwa eh, kesejahteraan gitu ya. Misal di Undang-Undang Dasar 45 dikatakan pasal 33 bumi dan air kekayaan alam di segala macamnya sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ternyata bukan kemakmuran rakyat yang terjadi seperti kasus Aceh gitu ya, 40 di Aceh, kemudian kasus di mana di Raja Ampat itu sendiri itu tidak kelihatan ada undang-undang yang melindungi tentang bagaimana rakyat itu akan mendapatkan hak yang dijaminkan oleh undang-undang dasar. Sehingga dalam satu kalimat misalnya siapa kemarin saya dengar ya, Deddy Mulyadi ya KDM itu. Kalau saya jadi gubernur Jakarta dia bilang saya akan berikan orang setiap bulan 10 juta setiap ini di artinya apa? Kesanggupan mengatakan semacam itu karena melihat bahwa banyak kekayaan alam Indonesia yang semestinya kalau dikelola dengan baik itu akan dinikmatkan kepada masyarakat gitu ya seperti itu. Nah ini tidak ada undang-undang yang diinikan dan undang-undang yang ada itu adalah bukan mewujudkan jaminan itu, tetapi formalitas ada kalimat-kalimat yang semacam itu, tapi substantif sulit dijalankan gitu. Sulit dijalankan untuk merealisasikan jaminan undang-undang dasar untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Itu di tingkat undang-undang, gitu ya. Yang kedua, eksekutif, berkhianat. Dengan berbagai kebohongan seolah-olah menindak-bobokkan masyarakat. Ya, ini kebohongan itu udah gulul gitu ya, gulul ini kebohongan itu gitu ya. Dan sampai sekarang misalnya masih kritikan yang sangat tajam kepada pemerintahan sekarang itu, apalagi pada pemerintahan yang terdahulu gitu, itu bahwa kebohongan-kebohongan itu sebagai bagian yang yang apa ya, yang menjadi eh, apa namanya ya, eh, karakter gitu ya, seperti itu. Sehingga ada agak kesulitan segala macamnya gitu ya. Nih, kemudian yudikatif. Kita juga di macam ini kita melihat sendiri yudikatif ya. Bagaimana eh, hakim mengambil keputusan atau membuat keputusan yang betul-betul bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Ya, banyak sekali gitu ya kasus itu. Dulu saya masih ingat ketika Prof Mahfud di awal-awal sebelum reformasi ya atau sudah sebelum sebelum kalau nggak salah ya sebelum reformasi ya zaman Orde Baru
pernah mengatakan begini, bagaimana putusan hakim dari yang jurisprudensi bisa dijurisprudensi dari perkara-perkara yang hakimnya melakukan tindakan ya gulu tadi gitu ya, persekongkolan jahat gitu ya terhadap perkara yang akan diadili. Dan kita tidak bisa menutup mata tentang yudikatif yang seperti itu gitu ya. eh, Bagaimana misalnya seorang meskipun sekarang dihukum ya 16 tahun kalau nggak salah ya si Jarop itu pegawai Mahkamah Agung, mantan pejabat di Mahkamah Agung, sampai dia punya uang di rumah saja 900 miliaran lebih gitu dengan dengan emas batangan yang mencapai 50 kilogram gitu. Itu tujuannya adalah untuk katanya menyuap hakim gitu ya, menyuap hakim dalam perkara Ronald Tanur apa itu ya seperti itu. Nah ini dan terjadi banyak putusan-putusan hakim yang semacam itu adalah tidak menjalankan amanah gitu ya, bahwa jadi hakim itu amanahnya menunjukkan keadilan, amanahnya menunjukkan keadilan. Kenapa putusan hakim yang gulul itu menjadi sangat berbahaya? Karena dia merusak, paling tidak merusak tatanan hukum di negara rusak gitu ya, tatanan hukum negara rusak dengan putusan yang salah, yang apalagi dengan kolusi dan sebagainya. Yang kedua, menyengsarakan juga orang yang dihukum seandainya dia salah dihukum. Ya, salah cara menghukumnya itu kan menjadi zolim kepada orang yang dihukum. Yang ketiga ya masyarakat sendiri menjadi melihat, oh ini tidak ada kepastian hukum gitu ya, seperti itu. Nah ini semuanya bersumber karena tiga kekuasaan ini di dalam negara ini adalah tidak menjalankan amanah itu sebagaimana semestinya, yaitu komitmen pada agama. Bagaimana menurut agama ketika legislatif harus membuat undang-undang, eksekutif menjalankan undang-undang, yudikatif menegakkan undang-undang. Bagaimana seperti itu? Nah, itu harusnya amanah itu dijalankan dengan baik. Kemudian, semua gulul itu bersumber karena tidak amanah terhadap agama, gitu ya. Nah, ini berkhianat pada agama itu. Jadi gulul terjadi itu karena meninggalkan agama, gitu ya. Karena itu Allah dan Rasulnya penting mengingatkan, menegaskan untuk konsisten dan konsisten dengan amanah ini. Misalnya di dalam surat An-Nisa 58 tadi dibacakan gitu ya. Tadi dibacakan bahwa Allah itu menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara kalian, hendaklah ditetapkan dan adil. Sungguh Allah sebaik-baik pemberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya. Innallaha ya'murukum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum bil 'adli wa maaf. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl gitu ya. Nah, di sini bahwa manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan amanat. Berarti amanat itu amanat agama gitu ya, yang harus disampaikan pada yang berhak menerimanya gitu. Dan terutama yang kedua adil gitu ya. Adil itu disandingkan betul antara amanat dengan adil gitu ya di dalam ayat ini ya. Nah, ini betapa pentingnya mabda amanah ini sebagai pondasi menjadi seorang pemimpin balik dalam organisasi yang besar negara semacam negara ini. Jika dulu terjadi kata Allah dalam surat Al-Quran, dalam Ali Imran, maaf, surat 3 ayat 191, dia akan mengatakan, Allah akan melaknat orang yang berkhianat dengan balasan yang sempurna, yakni dia akan datang menghadap Allah dengan membawa apa yang dia dikhianatkannya gitu ya. Jadi nanti orang yang berkhianat ya di dalam kepemimpinan, dalam segala macamnya gitu ya, dia akan menghadap Allah dengan membawa apa yang dikhianatkannya gitu. Jadi tadi kalau saya tidak tendensius ya misalnya, kalau hakim membuat keputusan yang tidak sesuai dengan amanat gitu ya, ininya tidak sesuai dengan amanat, tidak adil, maka seorang kalau dia meninggal dan tidak mentobati itu semuanya, dia akan datang menghadap Allah dengan putusan yang yang dia buat dengan gulul itu gitu ya. Nanti akan datang dan mau putusannya. Sebab kenapa seperti itu ya, Allah menyatakan seperti itu gitu ya. Di dalam surat Ali Imran ini 3161 seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya Rasulullah SAW juga memberikan mengeluarkan hadis gitu ya,
sabda beliau ya, bahwa ini dari hadis riwayat Muslim dari Maqil bin Yasar mengatakan, tidaklah seseorang yang diangkat oleh Allah untuk mengurus rakyat lalu meninggal dunia dalam keadaan gulul terhadap rakyatnya, melainkan Allah akan mengharamkan surga atasnya. Gitu ya. Jadi kalau tadi Allah mengatakan bahwa orang yang berkhianat dalam menjalankan kekuasaan, dia akan datang nanti ke hadapan Allah dengan membawa perbuatan pengkhianatannya itu seperti apa. Nah sekarang kata Rasul justru kata Rasul ini, justru orang yang gulu dalam menjalankan kekuasaan diangkat Allah untuk mengurus rakyat, lalu meninggal dunia dalam keadaan gulu terhadap rakyatnya, Allah mengharamkan surga atasnya. Itu Rasul mengatakan seperti itu. Jadi betapa beratnya pemimpin itu, karena kalau ada saja sedikit, ada konon katanya kalau satu orang saja gitu yang dipimpinnya merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan itu, maka hadis ini kena gitu ya, bahwa Rasul, bahwa Allah, kata Rasul, akan mengharamkan surga atasnya bagi pemimpin yang di dalam kepemimpinannya mendapatkan seseorang tidak perlu banyak, katanya ekstrimnya satu saja merasa ada ketidaknyamanan, itu menjadi haram atas surga, itu kata Rasulullah. Makanya kita teringat pada peristiwa Rasulullah SAW waktu Haji Wada ya, pada itu ketika Rasul menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, karena beliau mungkin sudah tahu bahwa beliau akan wafat, kemudian mereka sesadu gitu ya, kepada bahasa Sundanya sesadu kepada sahabat itu. Dia katakan, barang siapa di antara kalian yang merasa terzolimi oleh perbuatan saya, maka inilah saatnya saya akan meminta ampun, minta maaf pada kalian. Dan siapa di antara kalian yang seperti yang mendapatkan tindakan yang tidak nyaman itu, silahkan balaskan sekarang itu. Sampai dalam satu riwayat kan ada seorang sahabat yang secara fisik gitu ya berlainan betul dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia mengatakan, saya ya Rasulullah, pada saat perang saya tercambuk dengan dengan cambukanmu dan di punggung gitu ya. Nah, kemudian itu, baiklah kalau begitu silahkan ini kepada ininya, Rasul meminta kasihkan cambuk itu untuk ini, karena Rasul tidak ingin nanti di akhirat itu Allah menghisab gitu ya, menghisab beliau karena cambukan itu. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, waktu saya tercambuk dulu itu saya tidak pakai baju gitu ya. Betapa Rasul yang begitu malu, jangankan badannya gitu ya, mata kaki saja kelihatan itu beliau malu. Sekarang ada orang itu meminta untuk membuka baju Rasulullah karena akan dicambuk. Setelah cambuk dipegang dan ternyata bukan cambukan itu, betapa Rasul itu keterbukaannya gitu ya, ketakutannya dengan apa yang pernah terjadi yang tidak sengaja itu pun beliau tidak usah, biarkan. Karena ini adalah salah satu pertanggungjawaban saya. Nanti jangan sampai di akhirat, saya kata Rasul, di akhirat saya justru dihisab oleh Allah dengan yang berat. Kalau tidak diselesaikan di dunia, karena itu termasuk hukul adami gitu ya, maka itu seperti itu. Nah ini kenapa sakit takutnya gitu ya, Rasul sudah mengatakan bahwa mereka yang tanda kutip menyebabkan rakyat yang tidak nyaman itu haram, kata Rasul, Allah mengharamkan surga atasnya gitu ya, seperti itu. Jadi ketakutan. Nah ini contoh bagaimana bahwa jadi pemimpin itu berat betul tanggung jawabnya, karena dunia akhiratnya akan dipertanggungjawabkan. Kemudian dari beberapa yang sudah di atas, jelas amanah merupakan mabda yang kebenaran tidak dapat terbantahkan, yang wajib bagi siapapun, mewajibkan siapapun, terlebih mereka yang dipercaya menjadi pemimpin umat, untuk komitmen dan konsekuen dengan menjalankan mabda ini. Nah ini prinsip yang ke-1 nih. Masih 4 lagi ya, habis nih, sebentar ya. Kemudian yang kedua, prinsip adil. Tadi sudah terbahas sedikit bahwa di dalam amanah itu tadi di surat di An-Nisa itu digandengkan dan adil. Adil itu adalah inti ajaran Islam.
Sehingga karenanya juga tidak dapat dibantahkan dengan keadilan. Sejumlah ayat Al-Quran tentang adil dan keadilan menjadi ukuran kebenaran tindakan. Kata adil disebut dalam Al-Quran 954 kali, dengan derivasi yang semakna dengannya disebut 25 kali. Seperti diantaranya dijumpai dalam kata kis atau mizan. Itu adil itu ada adil langsung 54 kali, 25 kali dalam bentuk yang lain. Kata kis, kisto gitu atau mizan. Misalnya dalam surat Ar-Rahman ya, surat 55 ayat 8. Waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan gitu ya. Itu adalah contoh bahwa adil yang semacam itu tuh dijumpai dalam kata ini. Ini derivasi dari kata adil di dalam Al-Qur'an oleh seperti itu. Kemudian surat An-Nisa tadi slide 7 juga sama. Wa idza hakamtum bainanas antahkumu bil adl gitu ya. Jadi adil itu menjadi sangat ini, itu adalah esensi dari ajaran Islam, itu adalah adil gitu ya, seperti itu. Kemudian dalam surat An-Nisa 135 Allah berfirman, ya nanti dilanjut saja dibacanya gitu ya. Ini juga Bilqisti, ini Bilqis syahidah. Syahidah ilallah walau ala anfusakum. Jadi kalau dia menjadi saksi, misalnya dia katakan jadilah saksi yang adil meskipun pada dirimu sendiri. Ya, jadi tidak memberi kesaksian untuk orang lain, bagi dirimu sendiri ada saksi, memberikanlah kesaksian dengan adil gitu. Kemudian nih, jadilah kamu penegak keadilan menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri. Kemudian senada dengan ayat di atas surat Al-Maidah 5 ayat 8. Ya, di sini juga sama. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah dan menjadi saksi yang adil. Dan janganlah karena kebencianmu pada satu kaum menyebabkan kamu berbuat tidak adil. Berlaku adillah, karena adil lebih dekat pada takwa. Wa idilu wa aqrabu takwa, gitu ya, seperti itu. Jadi ini antara amanah dengan adil itu satu nafas gitu ya di dalam surat An-Nisa tadi ya, itu satu napas ini ya ini kan. Jadi jelas adil itu adalah huwa aqrabu taqwa. Adil itu lebih dekat pada takwa. Sementara takwa ya dikatakan itu apa namanya apa nih ini? Dari beberapa ayat di atas jelas adil dan keadilan merupakan inti ajaran Islam yang menjamin seorang manusia mendapatkan surga karena ketakwaannya gitu ya, ketakwaannya. Nah, ya, dekat pentingnya adil dan keadilan yang kemudian diyakini sebagai inti ajaran Islam. Kemudian adil keadilan merupakan wadah yang benar tidak oke. Kemudian yang ketiga prinsip musyawarah wasawirhum fil amri syuro gitu ya. Dalam musyawarah itu adalah syuro atau syawara yang artinya memeras madu dari sarang lebah. Ini secara bahasa ya, secara bahasa seperti itu. Berarti musyawarah itu menggambarkan perjuangan yang menguras tenaga, pikiran, strategi dan sebagainya. Tetapi kita tahu hasilnya madu sebagai obat untuk kesehatan, obat dan kesehatan. Jadi makna musyawarah meminta pendapat atau tukar pikiran dengan peserta musyawarah untuk mengetahui kebenaran sehingga dapat mengambil keputusan yang terbaik dan benar yang oleh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir disebutkan tabadul ara lima rifatis sawah. Jadi musyawarah itu adalah tukar pikiran dengan orang-orang untuk mencari kebenaran gitu ya, mencari yang terbaik dan yang paling benar ya. Nih, jadi menemukan kebenaran, mencari dan bukan memperoleh kemenangan gitu ya. Dalam musyawarah itu bukan memperoleh kemenangan tapi menentukan kebenaran. Musyawarah dekat memang pada ujungnya musyawarah dekat dengan demokrasi, tapi di sinilah perbedaan hakikinya. Musyawarah menentukan kebenaran karena itu tidak memerlukan banyak dukungan atau sokongan suara. Jadi di situ dalil yang bisa, argumen yang bisa memenangkan gitu ya, argumen memenangkannya dengan argumen gitu ya. Jadi bukan dengan dukungan gitu ya, seperti itu. Demokrasi sangat dimungkinkan tujuan memperoleh kemenangan tanpa mempertimbangkan kebenaran. Karena yang penting dalam demokrasi mendapat dukungan atau sokongan banyak suara. Nah ini bedanya gitu ya. Sehingga kita di dalam Undang-Undang Dasar, di dalam Pancasila ada musyawarah gitu ya. Tetapi musyawarah itu tidak sebagaimana yang dijalankan atau yang dikonsepkan di dalam Al-Quran atau Islam. Tetapi karena itu sekarang bukan derivasi gitu ya. Demokrasi dengan suara terbanyak itu menjadi
tidak mencerminkan gitu ya, tidak mencerminkan musyawarah sebagaimana dimaksud gitu ya. Nah, ini dikatakan Rasulullah satu-satunya orang pemimpin yang banyak mempraktikkan musyawarah dan bersahabat dalam menghadapi setiap urusan atau persoalan. Banyak ayat Al-Quran memerintahkan manusia untuk bermusyawarah dalam menghadapi urusan persoalan. Di antaranya Ali Imran 159, tadi dilanjutkan. Kemudian ini sudah, nanti baca saja. Ya. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila telah membulatkan tekad, faida zamta fatawakal Allah. Yaitu kalau sudah membulatkan tekad maka bertawakallah kepada Allah. Oke, Asyura 38. Ini juga sama. Dan bagi orang-orang yang menerima mematuhi seruan Allah dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan di musyawarah di antara mereka. Dan mereka menyepakkan sebagian harta dan sebagainya. Ya, musyawarah seperti itu. Beliau dari kedua atas di atas menegaskan bahwa pentingnya musyawarah adalah dalam rangka menentukan kebijakan yang didasari oleh pertanggungjawaban moral dan etik dari setiap individu yang terlibat. Karena itu dalam musyawarah itu orang datang dengan kepala isi, dengan isi kepala yang benar gitu ya, bukan kepala yang kosong gitu. Jadi karena sudah tahu tadi memeras madu dari salam surga berarti ada strategi gitu, bagaimana kita mengambil madu tetapi tidak disengat gitu ya. Nah itu strategi, itu ada argumen di dalam musyawarah gitu ya. Tuh. Nah, sehingga nanti argumen itu menjadi dasar untuk mengambil keputusan yang tepat, benar, baik gitu ya. Kemudian yang dihasilkannya jelas itu memeras madu ya madu. Madu itu adalah bentuk amanah gitu ya, seperti itu. Selanjutnya 2 menit deh, Pak Ustaz. iya siapa? Harus Mohon. nih, Iya teman-teman. iya. Ini banyak sekali kan nanti silakan aja. Nah, Uriah suara dan tegasnya oleh Rasulullah dikatakan al-mustasaru mu'taman. Setiap segala sesuatu yang dimusyawarahkan itu dijamin aman gitu ya. Ini dari Abu Daud, riwayat Abu Daud. Jadi setiap yang dimusyawarahkan itu pasti aman. Itu jamin Rasulullah gitu ya. Jadi sangat bagus musyawarah itu jadi. Nah, oke, ini banyak nanti dibaca sajalah ini ya. Selanjutnya prinsip persamaan dapat didekatkan pula dengan kayak apa namanya prinsip persamaan ini. Ya ini keadaan yang tidak mendasarkan pada stratifikasi dalam segala bentuknya. Sambil contoh misalnya Pak Adha yang berpurang kemarin ya haji itu. Haji itu di situ kita misalnya di Arafah itu tidak ada presiden, tidak ada rakyat biasa, tidak ada, semuanya sama, berbaju sama, segala macam sama dan tidak ada di situ kedudukan. Nah, sama di situ adalah seperti itu. Prinsip ini juga dilihat di dalam Al-Hujurat dan ini prinsip keadilan yang sering dibaca di Unisba itu ayat 13 ya. Dikatakan bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan beberapa jenis, laki, perempuan, dan sebagainya, tetapi yang termulia di sisi Allah adalah yang bertakwa. Siapa? Siapa saja. Tidak ada bangsa, tidak ada suku, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Disuruh fasabil khairat untuk menjadi orang yang terbaik, yang takwa. Ya. Jadi ini ada prinsip persamaan musyawah gitu ya di dalam Al-Quran. Nah, ini sekaligus menunjukkan keadilan gitu. Jadi Allah tuh menunjukkan keadilannya sangat jelas gitu di surat di Al-Hujurat ini ya. Jadi tidak ada stratifikasi yang menyebabkan orang itu lebih bagus, lebih dan segala macam. Tidak, takwa saja ukuran. Silahkan di antara kalian bertakwa gitu ya. Mau bangsa A, bangsa B, suku A, suku laki, perempuan segala macam silahkan. Karena Allah lah yang paling tahu tentang dia. Innallaha alimul khabir ya di dalam surat Al-Hujurat itu. Nah, ini Oke, nah ini banyak sekali prinsip kesamaan yang disampaikan, diajarkan oleh saya. Oke, itu ta'arufu tadi ya di dalam itu. Oke lah, ini lewat saja. Kemudian yang terakhir adalah, oke ini. Nah ini prinsip persamaan juga kita lihat dalam sholat ya. Siapa yang paling duluan datang ke masjid, ya maka dialah yang menduduki sholat pertama gitu ya. Tidak ada presiden, tidak segala macam. Meskipun dalam praktek presiden beli ruang tersendiri gitu ya, disiapkan oleh itu kan. Tapi hakikatnya adalah orang masuk ke masjid adalah orang yang siapa saja yang mendahului datang itu maka dialah yang berhak menduduki tempat paling depan. Sedangkan pejabat atau segala macam orang kaya kalau datang belakang ya di paling belakangan. Ini gambaran prinsip persamaan ya. Oke, ini kan.
Dan terakhir adalah prinsip ta'awun. Prinsip ta'awun itu adalah saling tolong menolong. Saya kira di dalam Al-Quran banyak sekali tolong menolong itu ya. Jadi misalnya di surat Al-Maidah juga ada gitu ya. Jadi eh, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la sorry, apa namanya? Bertolong dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berdosa dan permusuhan. Bertahu sungguh Allah sangat berat siksanya gitu ya. Inallah syadidul iqab gitu ya, seperti itu. Kemudian jis gitu ya, mengeluarkan jis itu adalah bentuk tolong menolong yang paling ini ya, secara material di sini ya. Ta'awun gitu ya, seperti itu. Oke, saya kira itu saja. Eh, ini banyak sekali ya, muslim dan muslim adalah hewan, satu jasad gitu ya, segala macamnya. Nah, jadi kita melihat misalnya sekarang, konkret lah, penderitaan dan kepedihan muslim Palestina saat ini sudah semestinya dirasakan sebagai penderitaan dan kepedihan semua umat Islam di dunia, termasuk Muslim Indonesia. Jadi ini prinsip ta'awun gitu ya, paling tidak kita melihat, merasakan apa ini karena apa? Karena Islam adalah umat Islam itu adalah kal jasadil wahid, satu tubuh. Jadi yang satu sakit maka yang lain akan merasa sakit. Mungkin itu saja. Ini nanti dibaca. Yes. Baik, saya kira itu saja. Ini Nuhun, siap, Bang. dari segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Syekh Iya. Rusli. Aduh. Atas pemaparannya yang sangat mantap. Jadi ada 5 prinsip dari musyawarah, adil, musawah, dan juga ta'awun. Alhamdulillah kita bisa melihat prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan. Maka selanjutnya adalah sesi diskusi kepada bapak-bapak, ibu-ibu dipersilahkan untuk bertanya. Ini sudah hadir juga Prof. Edi, sudah hadir Pak Faiz, Bu Dini, Pak Eka Juarsa. Enggak. Alhamdulillah. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Arinto, ayo Pak, enggak ada yang mau bertanya silahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Edi, mangga Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya Prof Nandang menuju jalan-jalan di Bali tapi eta aya nu katingal Prof. Oh gitu. Kalau lagi di Bali, Pak Nanang, selamat tuh berbali lia. Ya, Olahraga jalan-jalan. Udah siangnya, Nah, udah jam 7 ya. Pak, tadi al-amin tadi kan ya Rasul itu memiliki sifat al-amin, dapat dipercaya. Tapi tadi dikatakan oleh Pak Rusdi juga bahwa sebetulnya ketika kita bicara amanah itu sebagai perwujudan tadi kalau kita apa istilahnya non karena agama tadi cek teh Ya. maka amanah itu apa akan muncul ketika kita apa tadi teh. Tapi kan kalau bicara Rasul, Nabi tadi cek kata Bapak juga bahwa Nabi itu sudah bergelar al-amin sebelum jadi Rasul. Nah, ketika awal dia bergelar al-amin sebelum jadi Rasul, kan, dia sebetulnya sedang melaksanakan ajaran agama numana gitu, pada waktu itu. Nah, itu saja barangkali. Oh iya. Kumaha Pak? Ada langsung? Langsung Pak, mangga. Baik, terima kasih. Kalau tanya ajaran agama yang mana dijalankan Rasulullah, kan Islam, formil Islam itu kan memang formil Islam abad ke-7 ya. Ketika Rasul diangkat sebagai Rasul pada 611. Memang Muhammad diangkat jadi Rasul 611. Tetapi prinsip-prinsip tentang ajaran Islam itu kan sudah ada sejak zaman Nabi Adam gitu ya. Nabi Adam itu ajarannya adalah ajaran tunduk patuh berserah diri kepada Allah gitu ya. Nah ini karena skenario Allah, saya memahaminya sebagai bentuk skenario Allah untuk menjadikan seseorang Rasul itu sudah ditanamkan gitu ya oleh Allah kepada dirinya bahwa sifat-sifat kerasulan itu akan datang pada orang itu gitu ya seperti itu. Sehingga Muhammad saja
ketika masih kecil gitu ya, masih bisa, tetapi dia sudah berinteraksi dengan masyarakat gitu, itu dia sudah menunjukkan sifat amanahnya gitu. Misalnya ketika Rasul menjadi orang yang pedagang gitu ya, pedagang yang dagangannya sendiri diambil dari Khadijah gitu, yang kemudian di usia 40 tahun Khadijah menjadi istri beliau gitu, itu dari awal sudah menunjukkan tentang kejujuran gitu, tentang karena artinya apa? Artinya yang dihujamkan Allah kepada seorang Muhammad pada waktu masih sebelum tanda kutip Islam datang secara formil gitu ya, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Maidah gitu ya, ayat 3 itu Islam sudah ada sebagai bagian dari kelakuan seluruh eh, nabi dan rasul gitu ya. Jadi Islam itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam, sudah terturunkan kepada manusia itu sejak Nabi Adam. Itu Islam, yaitu ajaran berserah diri kepada Allah gitu ya. Saya menemukannya seperti itu gitu ya. Sehingga semua nabi sejak Nabi Adam dan Rasul gitu ya, sampai misalnya Nabi siapa itu Ibrahim gitu ya sebagai penghulunya para nabi, itu kan mengajarkan ajaran yang diturunkan Allah dalam bentuk tanda kutipnya sebagai ajaran Islam gitu ya. Hanya memang belum formil Islamnya pada waktu itu sebagai agama yang dinyatakan oleh Allah gitu ya di Al-Maidah ayat 3 tadi. Jadi soal agama yang sudah ada tuh ya sudah dari dulu agama tauhid gitu ya. Islam itu agama tauhid gitu. Sehingga semua nabi termasuk Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa gitu, itu sebetulnya beliau diajari oleh Allah itu adalah ajaran Islam gitu. Ajaran Islam itu sebetulnya yaitu ajaran berserah diri kepada Allah gitu ya. Hanya belum disebut gitu ya pada waktu itu sebagai ajaran Islam. Sehingga saya memahaminya bahwa Nabi Muhammad gitu ya, ketika 7 tahun, 10 tahun dia berdagang dengan kejujuran, itu dengan menjalankan amanah, itu adalah cerminan dari ajaran Islam yang memang Allah menghujamkan itu sifat itu kepada Muhammad karena ya itu tadi saya memahaminya skenario Allah gitu ya bahwa ini calon calon rasul gitu ya. Jadi calon nabi, calon rasul maka sifat-sifat itu didatangkan gitu. Ya termasuk pada nabi eh siapa namanya? Pak kalau aku lupa nih. Nabi Ismail gitu ya. Bagaimana Nabi Ismail ketika akan disembelih kalau itu perintah Allah dia katakan ya laksanakan saja. Insya Allah Bapak akan menemukan aku jadi orang yang sabar. Artinya apa? Jadi ajaran berserah diri gitu ya. Esensinya adalah agama Islam gitu yang sudah diturunkan oleh Allah kepada manusia sejak Nabi Adam. Nah, baru diformilkan pada 630 itu ketika Rasul mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa akmaltu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi resminya Islam secara formil itu adalah pada ayat terakhir itu yang diturunkan Allah pada Muhammad. Saya kira pemahaman saya seperti itu Pak Efik. Terima kasih. Nanti Pak Ada lah nambahkan itu ya. Atos Ini Pak, Pak Haji ya. cekap, atos cekap. Mohon Bapak, ada lagi yang ingin bertanya? Ini ada chat nih. Pak Hasim, Ya, mangga Pak ada. kumaha Pak Hasim, mangga? Ya, naros ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. wabarakatuh. Enggak pasti. Ini Pak, punten Pak Dr. Rusli. Alhamdulillah hadir. Iya, tentang Syiah nih sekarang lagi ramai ke Israel, Pak. Itu sebetulnya ada dikotomi, Pak, Pak Rusli. Dikotomi antara Syiah dan Sunni ini. Jadi yang Sunni ini tidak mau bergabung gitu karena Syiah sudah duluan gitu ya. Nah ini dikotomi ini nih dalam Islam nih sangat sangat besar sekali nih. Silakan Pak Ustaz bangga. Gitu. Baik, Tidak mau saya bergabung ya. tempur. Gini ya. Ini juga ya, oke ya. Banyak pertanyaan itu seperti ini tadi ya. Ketika Israel sudah sangat sadis gitu ya kepada manusia, orang nanya gitu ya. Kenapa Iran gitu yang melakukan itu yang notabene oleh kita dicap Syiah gitu ya. Tetapi dia jauh lebih komitmen dengan apa namanya dengan kemanusiaan gitu. Tapi yang Sunni diam aja gitu. Tadi Pak Hasim mengatakan mereka ya tidak mau melakukan itu karena yang pelaku pertamanya Syiah gitu ya. Jadi nah, saya kemarin dapat informasi, dapat kabar begini ya soal dikotomis antara Sunni dan Syiah gitu ya.
itu sebetulnya dia mengatakan, orang itu mengatakan bahwa itu adalah rekayasa atau apa namanya, rekayasa eh, Barat gitu ya, untuk mengadu domba Islam, umat Islam gitu ya, dan itu akan terus sampai itu. Jadi antara Syiah dan Sunni itu memang gitu ya, dari Syiah dan Sunni ada perbedaan akidah gitu, dalam konteks misalnya syahadat segala macamnya, tetapi dari sisi kemanusiaan kan eh, dia lebih 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 apa namanya ya, lebih care gitu ya, seperti itu. Sementara kelompok Sunni yang dianggap paling paling tanda kutip benar gitu ya, ini itu kok kemanusiaannya nggak ada gitu ya, dan kemudian tidak mau bergabung dan alasan ini yang sudah mendahulunya adalah Syiah gitu ya, sehingga nanti mungkin dianggap tapi ini adalah propaganda Barat yang memang supaya umat Islam itu tidak bersatu gitu ya. Padahal ada orang mengatakan ya kalau sudah Allahnya satu gitu ya, benar-benar bahwa mengimani Allahnya itu yang satu itu benar gitu ya, mestinya tidak perlu gitu ya, apakah termasuk syahadatnya gitu ya. Kalau masih mengakui syahadatnya itu adalah Allah dengan dan syahadatnya Allah dan Rasul, dia mengatakan ya sudahlah gitu ya, gitu. Jadi tidak perlu dibesar-besar dihotom. Nah, ini pendapat nih ya, saya kemarin baca seperti itu. Saya pikir-pikir benar juga gitu ya, tanda kutip ininya gitu ya. Tetapi kalau sudah akidah kan kita tahu lakum dinukum waliyadin gitu ya dari sisi itu. Nah, tetapi dalam konteks kekinian gitu ya tentang apa namanya, tentang Israel dengan Palestina gitu ya, banyak pertanyaan kayak begitu Pak Hasim. Kenapa kok orang-orang yang aku Sunni yang melihat segala macam kok diam aja gitu ya? Itu macam banyak lah Pak ininya. Tapi yang Syiah kok tidak banyak omong, gempurnya habak gitu ya. Dan kemudian sampai Amerika juga ini. Bahkan kemarin katanya Amerika memarahi Netanyahu gitu ya. Jangan balas lagi itu Iran gitu ya. Karena khawatiran juga Iran akan mengerahkan apa namanya, persenjataannya yang jauh lebih canggih gitu ya, yang bisa menghancur luluh lantakan seluruhnya gitu ya. Amerika takut juga gitu ya dari sisi itu. Kemudian kemarin saya dengar juga Menlu Amerika itu meminta Beijing gitu ya, minta Beijing, katanya mohon Beijing untuk mengingatkan Iran untuk tidak melakukan balasan lagi terhadap apa yang dilakukan Amerika pada Iran. Nah, ini kan bentuk dari apa namanya, eh, apa ya, kerjasama itu, ketakutan dan segala macamnya. Nah, kenapa? Karena karena Islam Iran Syiah itu gitu ya, Republik Islam Iran Syiah itu, yang Syiah itu, dia lebih komitmen dengan ini kemanusiaannya gitu. Bahkan kalau nggak salah bukan Al-Mawardi ya, siapa yang mengatakan begini, berkaitan dengan kepemimpinan gitu ya. Pemimpin yang buruk meski dalam waktu yang 10 tahun itu jauh lebih bagus gitu ya daripada ini kaitan tidak ada pemimpin ya dalam pemimpinan. Tetapi maksudnya adalah pemimpin yang adil di dalam masyarakat itu dia katakan itu dia akan mendatangkan rahmat Allah gitu ya. Jadi tidak berbicara siapa yang berbuat. Oleh karena itu dalam buku itu juga orang kafir yang adil dia mengatakan itu rahmat Allah turun gitu ya. Orang orang kafir yang adil kepada masyarakat di dalam lingkungan masyarakat itu rahmat Allah. Sebaliknya orang yang tidak memberikan keadilan gitu ya di dalam kehidupan itu, tidak punya sense of krisis dalam masyarakat, itu jangan harap rahmat Allah turun gitu ya. Ini ada kalimat semacam itu gitu ya. Nah, ini jadi ini masalah kita gitu ya di antara kita, bahwa eh apa namanya ya, perasaan sosial gitu ya perlu ditumbuh kembangkan dengan tidak melihat ke arah situ gitu ya, seperti itu. Memang kita dihotom memang susah gitu ya, kita susah ini Pak Asim ya, susah. Satu sisi kita tahu Iran itu Syiah gitu ya, tetapi komitmen untuk membela Palestina lebih real gitu daripada mereka-mereka yang mengaku Sunni gitu ya, itu. Nah, tapi ini adalah skenario Barat dalam rangka memang ciptakan umat Islam untuk tidak bersatu gitu ya. Jadi maka dibenturkanlah antar Sunni dan Syiah. Padahal orang yang lain mengatakan ya kalau Allahnya satu, kalau nabinya Muhammad mesti diakui, ya udah aja lah gitu ya. Jangan usah dibesar-besarkan soal itu. Karena memang mereka takut, karena Barat itu sudah meyakini betul bahwa kekuatan yang tidak akan pernah bisa ditumbangkan itu hanya Islam gitu. Sehingga mereka bagaimana caranya supaya umat Islam itu tidak bersatu gitu ya. Maka diciptakanlah yang sangat ini adalah Sunni dan Syiah. Kemudian dia ciptakan lagi apa namanya itu?
kelompok-kelompok yang lain lah gitu ya. Itu supaya untuk membenturkan umat Islam seperti itu. Tapi ini propaganda Barat lah gitu seperti itu. Dan itu akan terus gitu di ini kan gitu ya seperti itu. Saya kira itu Pak Hasim. Kalau kurang Pak Ada lagi lah yang menerangkannya. Terima kasih Pak Hasim. Ngobrol di kampus ya Pak. Oke. Oh, diselesaikan di daratnya. Siap Silakan Pak Bapak. Hasim, nanti diselesaikan di darat lah. Ya. Alhamdulillah hatur nuhun Pak. Tidak terasa sudah pukul 6.21 ini. Oh, iya. Alhamdulillah setengah 7. Mungkin ada yang siap-siap untuk Kantor. ke kampus. Walaupun hari ini alhamdulillah UAS sudah beres, tidak ada perkuliahan dan persiapan untuk sidang. Kami harap dari himbau dari Prodi untuk segera memeriksa, insya Allah berkas-berkas UAS sudah ada di ruangan Bapak dan Ibu masing-masing. Ya. Baik, sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Rusli K. Iskandar atas pemaparannya. Hatur nuhun, Pak. Kami Kepada seluruh yang hadir, sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Dan sekali lagi kami Prodi menghimbau sekali lagi nilai ya terakhir adalah akhir Juni. Oh, berarti 2 hari lagi ya? 5 hari lagi ya? 5 hari lagi Pak. Oh, 5 ya, hari insya Allah, lagi. insya Allah. Nanti sistem akan ditutup, tidak bisa rubah-rubah lagi, itu tanggal 2 Juli. Jadi kami harapkan akhir Juni ini sudah nilai-nilai sudah pada masuk ke Prodi ya. Dan juga kita doakan ini untuk MKN, alhamdulillah ada berita baik, sudah unggul ya. Dan kita semoga ditetapkan keunggulannya, dan kemudian untuk DIH juga insya Allah unggul ini. Masih deg-degan. Ya. Insya Allah Pak Nanang. Insya Allah Prof Nanang. Deg-degan yang unggul ya, deg-degan unggul. Deg-degan mah kumaha. Deg-degan mah masalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tetapkan untuk kita doakan untuk agar ditetapkan semuanya unggul ya. Dan juga Prodi S1 kalau kita juga berdoa semoga tidak ada IPPA, semoga tidak ada evaluasi sehingga bisa langsung dilanjutkan akreditasi unggulnya. Amin. Insya Allah. Dan selanjutnya untuk yang sakit semoga segera disembuhkan, yang ada masalah semoga diberikan jalan keluarnya, dan untuk seluruh mahasiswa diberikan kesehatan, keafiatan, dan kelancaran bagi yang pulang, dan juga yang melakukan ujian susulan juga KSA insya Allah ke depannya, dan semoga PMB tahun ini bisa lebih baik daripada PMB tahun depan. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu seluruhnya yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdihi.